Nah, teman-teman, hari ini saya kedatangan motor aneh ya. Motor custom, entah motor custom buatan mana ya. Dan si motornya ini sering dipakai untuk mengangkut kayu ya. Tapi saya belum pernah lihat motor custom seperti ini, teman-teman. Pokoknya aneh ya. Mirip Suzuki Hayabusa, teman-teman. Oke, kita lihat si motornya. Pokoknya di sini belum ada ya. Nah, ini motornya nih. Saya balikan dulu kameranya. Nah, ini dia motornya nih. Ini motornya mirip Suzuki Hayabusa, teman-teman ya. Nah, lihat saja itu armnya atau sasisnya itu sangat panjang ya. Shock breaker 2 sudah double seperti motor palang untuk mengangkut kayu pada umumnya ya. Tapi yang aneh itu duduknya di sini, teman-teman ya. Duduknya itu di sini nih, di depan, dan posisi stangnya itu digeser ya supaya turun ke depan. Nah, dan itu tahanan kayu agar tidak jatuh ke belakang, dan ini untuk tahanan depannya dimasukkan kayu itu, teman-teman, di sini ya. Nah, dan motor ini masuk ke bengkel katanya di pudunannya itu di turunan ya. Ketika di turunan itu ngelos, teman-teman. Ngelos ketika di turunan itu. Jadi dimasuklah ke bengkel karena ngelos, teman-teman. Ini belum saya cek ya. Nah, sekarang kita cek bareng-bareng, teman-teman. Apakah yang menyebabkan motor ini ngelos di turunan ya? Kalau ngelos di turunan itu biasanya cagenya, teman-teman. Untuk Yamaha itu kalau dipakai beban berat dan tidak menggunakan kopling manual masih otomatis itu suka sering di turunan atau di engkol itu ngelos, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung tes si motornya, si motor Suzuki Hayabusa ini, teman-teman. Nah, dan ternyata benar ya, motor ini penyakitnya di cage, dari poros engkol juga, dari ketika di engkol itu sudah ngelos ya, jadi tidak nyangkut, langsung los, pokoknya los ya ke bawah, tidak ada nyangkut-nyangkutnya. Nah, hal seperti ini itu sudah pasti, ketika teman-teman mengalami seperti ini itu sudah pasti cagenya ya. Oke, biar gak kepanjangan karena saya masih banyak PR ya, masih banyak kerjaan itu belum saya kerjakan. Kita langsung saja bongkar. Kita bongkar motor Suzuki Hayabusanya. Mohon kirang angin kurang kurang. Apa itu? Oh iya mah kecil. Soal.
Allah, rampung. Itu marah biasanya para nekil. Ini rumah koplingnya juga, atau host koplingnya juga sampai patah ya teman-teman. Tapi kelihatannya ini sudah lama ya, dilihat dari patahannya, bukan baru-baru. Oke, sekarang kita bongkar cagenya dan langsung ganti ya. Parulut. Sabi. Jemurnya sampai bulat ya, tapi untung masih bisa pakai kunci sok, masih nyangkut. Ayo dibawa. Terus nah ini cagenya ya yang menyebabkan motor ini los di turunan dan tidak bisa diengkol ya, tidak nyangkut. Nah ini penyebabnya, ini cagenya sudah rusak ya.
di motor Yamaha Pega Jupiter, Pega New maupun yang R yang lama. Jadi ketika dipakai untuk beban berat dan tidak menggunakan kopling tangan atau manual, sering ngelos ya, sering kena ini cagainya teman-teman. Jadi di turunan itu tidak nyangkut, kalau kata bahasa Sunda langsung nyuruntul. Ini mangkokannya masih baru ya, ini baru ada alurnya sedikit, ini baru diganti, ini merek Indopat. Oke, sekarang kita cuci dulu. Dan biar gak kepanjangan nanti pas pemasangannya saja. Nah, sekarang kita ganti cagainya ya. Nah, di sini ada ring tebal, ring lebar. Nah, pasang di sini. Nah, ini cagai yang barunya kita pasangkan. Saya orang mana itu teh? Orang nunggu kan? Nunggunya? Pengalaman pepe. Oh, bintin. Nah, ini ada 3 buah mimis ya, sama 3 buah per. Nah, kita pasang dulu si mimisnya. Untuk cara pemasangannya, bosnya juga dipasang ya, dipasangkan dulu, kemudian mimisnya. Karena kalau tidak memakai bos, si mimis ini akan langsung masuk ke dalam ya. Nah, ini ada tempat per ya, per yang kecil ini. Nah, nanti menghadapnya itu seperti ini ya, di atas. Jangan terbalik seperti ini ke bawah. Oke, langsung kita pasang. Nah, nah, untuk cara pemasangan pernya di dalam mangkok langsung ya, kemudian ditarik keluar sedikit. Nah, dimasukkan, ini tempatnya. Kemudian didorong pakai obeng min ya, yang kecil, jangan yang tebal ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian tarik keluar sedikit lagi untuk memasukkan yang lainnya teman-teman, karena ini 3. Jadi tinggal 2 lagi. Nah, ini sudah masuk, tinggal yang terakhir ya. Nah, ini sudah masuk semua, tinggal dorong. Nah, dan kemudian ini harus searah ya. Nah, ke sini ngelos. Nah, pas ke depan itu nyangkut ya. Pemasangannya seperti ini. Dan di sini ada bos ya. Bosnya ada garis-garisnya, pokoknya yang tengah ini mendem ya. Kemudian ada lubangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung pasangkan ya. Saya fokuskan dulu kameranya. Oke.
Oke, nah ke belakang ini harus ngelos ya, tidak nyangkut, tapi ke depan harus nyangkut keras. Pokoknya kalau ke depan tuh, nah kalau ke depan itu harus nyangkut, harus muter sama piston ya, harus nyangkut muter sama ini nih, sama as. Ke belakang itu harus ngelos. Nah, dan di krek as ya, di bagian depan itu, di bagian mangkok otomatis ini ada ring tebal. Nah, di sini ya. Kita kencangkan. Nah, ini kalau ringnya ini tipis akan melengkung ya, jadi akan kena sama gigi ini, jadi akan nyangkut ketika diputar seperti ini, tidak akan ngelos ya. Nah, ini juga ada yang nyangkut teman-teman. Biasanya masalah seperti ini bukan nyangkut ya, dari cagainya yang kering tadi tidak saya lumasi dulu, karena kalau dari ring ini akan seret muternya teman-teman. Kalau dari ring ini itu akan seret. Nah, kelihatan dari cagai itu. Nah, ketika diputar-putar seperti ini tidak ada ya, tidak ada suaranya, tapi ketika diputar kenceng, nah itu kelihatan dari cagainya kering teman-teman. Tidak apa-apa, nanti juga terlumasi oleh oli ya. Oke, ini sudah saya pasang teman-teman ya. Tadi saya tidak videokan biar tidak terlalu panjang. Yang penting fokus di penyakitnya ini ya, di cagainya. Oke, langsung saya akan pasang bloknya dan langsung kita tes. Oke, sekarang kita tes hidupkan ya. Kalau tadi kan ngelos. Nah, sekarang sudah nyangkut. Nah, sekarang sudah nyangkut ya, bisa hidup. Kalau tadi kan ngelos teman-teman.
bannya belum dibuka. Filter kan. Play ban lagi nya. Kempes ban lagi. Gil. Oke teman-teman ya, si motornya ini sudah selesai ya, sudah bisa hidup, sudah nyangkut. Semoga